Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mutual, berjumpa lagi bersama Bimbel Mutual. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum klasifikasi adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Taksonomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies, mengelompokkan organisme berdasarkan skema yang lebih formal. Ya, mengapa keanekaragaman hayati perlu diklasifikasi? Agar tidak terjadi kerancuan tentang pengertian suatu jenis makhluk hidup. Tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sekarang kita akan mempelajari klasifikasi dikotom. Dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam takson. Kategori takson yang digunakan oleh Carolus Linnaeus dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut. Yang pertama kingdom atau kerajaan atau dunia, division atau film, divisi untuk tumbuhan, sementara film ini istilah untuk hewan. Class atau kelas, order atau ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Untuk mempermudah menghafalnya, kita singkat menjadi King Diclas Ophagespes, King Diclas Ophagespes, King Diclas Ophagespes. Ya, King-nya kingdom, D-nya division, class kelas, O order, Pha family, G genus, spes spesies. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama, berdasarkan organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau berupa bunga. Yang kedua, habitus atau perawakan tubuhnya waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat, cara berkembang biak secara seksual generatif atau aseksual vegetatif. Sementara kriteria klasifikasi untuk hewan dilihat dari saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kemudian bisa dilihat juga dari kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh, exoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. Anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Berikutnya, pengelompokan makhluk hidup secara singkat ya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan, yaitu Monera, terdiri dari bakteri dan ganggang biru atau cyanophyta, protista, jamur atau fungi, plantae atau tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima nanti ada animalia ya. Untuk plantae atau tumbuh-tumbuhan dibedakan menjadi ganggang atau alga, lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta, tumbuhan biji, spermatophyta. Nah, tumbuhan biji merupakan tumbuhan penghasil biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan letak bakal biji, dibagi menjadi 2 macam, yaitu gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan juga monokotil. Yang terakhir adalah animalia atau hewan.
Berdasarkan ada tidaknya tulang ruas belakang pada hewan, dibedakan menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Avertebrata yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Avertebrata memiliki beberapa filum, ya. Kita akan jelaskan di video yang lainnya. Kemudian untuk vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas dan akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bimbel Mutual. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.